Pemirsa, Muktamar Turas Nabawi atau Mutun 2025 di Ponpes Tebu Ireng Jombang membahas isu lingkungan. Muktamar merekomendasikan kepada pemerintah untuk menindak tegas perusak lingkungan, menyusul terjadinya hilirisasi sumber daya alam yang diduga pemicu bencana di Aceh dan Sumatera. Puncak Muktamar Turas Nabawi digelar di Kompleks Ponpes Tebu Ireng Jombang, Sabtu siang kemarin. Muktamar ini berlangsung sejak tanggal 6 Desember lalu, yang mana acara yang digelar Ma'at Ali Hashim Asy'ari ini membahas soal isu lingkungan. Di puncak acara ada konferensi internasional Eko Sunnah yang mendatangkan sejumlah tokoh ahli di bidang fikih lingkungan. Dari hasil Batsul Masail, dihasilkan 5 rekomendasi utama untuk menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Dari poin penting tersebut, peserta mendesak adanya penegakan hukum secara tegas terhadap seluruh eksplorasi lingkungan yang melakukan pelanggaran ketentuan. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh Tebu Ireng, mengatakan seluruh proses eksplorasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan serakah, sehingga harus ada seleksi ketat dalam eksplorasi tersebut. Alam harus tetap dijaga agar tidak sampai menjadi sumber bencana. Kerusakan moral manusia itu menyebabkan adanya kerusakan ekologi. Jadi orang kalau udah moralnya rusak, itu kemudian mengeksplorasi sumber daya alam itu berlebihan. Dan di situ kemudian terjadi kerusakan-kerusakan. Jadi awalnya itu dari kerusakan moral dulu. Kalau orang tidak serakah, ya mungkin untuk mengambil sumber daya alamnya itu nggak seperti sekarang ini. Apa saja diambil, itu kemudian menjadikan terjadinya kerusakan-kerusakan itu. Rusak bumi ini. Dan itu berawal dari kerusakan. Sementara itu, Ahmad Rozizi Mudir, Ma'at Ali Hashim Asy'ari mengatakan selain mendesak penegakan hukum secara tegas, bagi pelanggar pihaknya juga meminta adanya ruang terbuka kajian dengan para aktivis lingkungan. Forum juga menekankan pengawasan AMDAL yang ketat serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses hilirisasi. Permasalahan pertama yang kita bahas terkait hilirisasi sumber daya alam dan dalam perspektif lingkungan, kita punya beberapa rekomendasi pada pemerintah. Yang pertama, pemerintah hendaknya melakukan penegakan hukum secara tegas. Jadi aturan itu bagus, tentu ada masalahnya, tapi juga ada mafsadatnya jika terlalu berlebih. Maka pemerintah rekomendasikan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. Yang kedua, pemerintah lebih terbuka dengan membuka ruang kajian dengan para aktivis lingkungan. Dan yang ketiga, memperketat pengawasan AMDAL secara intensif. Dan yang keempat, mengharuskan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, rekomendasi dalam soal hilirisasi sumber daya alam adalah memastikan rehabilitasi pasca hilirisasi untuk benar-benar dilakukan. Seluruh kajian Batsul Masail ini dilakukan berdasarkan hadits dan pandangan fikih terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat hilirisasi yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Panitia menyebut ada sekitar 300 dasar hadits yang dipakai dalam melakukan kajian tersebut. Saiful Mualimin, CTV.